ولا إله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu ada oknum jamaah dari Indonesia, yaitu ketika melakukan haji ataupun umroh, itu mereka ini berdoa ataupun berzikir namun dengan berteriak-teriak. Dan ini jelas sangat mengganggu kenyamanan ibadah yang lain. Dan ini jelas mengganggu kenyamanan ibadah-ibadah yang ada di sekitar situ. Walaupun mereka ini berdoa, berzikir, namun janganlah sampai berteriak-teriak. Dan itu sangat tidak pantas sekali, karena Allah itu tidak tuli. Allah Maha mendengar. Dan di dalam video tersebut itu, sambil di video, sambil berjalan dengan mundur. Dan pada akhirnya, ya, HP-nya itu diambil oleh askar ataupun penjaga keamanan yang ada di tempat situ. Dahulu juga pernah oknum jamaah dari Indonesia juga berbuat hal yang serupa dengan itu. Namun ini berbeda. Kalau yang dulu itu mereka ini menyanyikan ya seperti yel-yel waton gitu ya. Namun kalau sekarang kan tidak ya, walaupun berzikir namun dengan cara yang berteriak-teriak, dan ini tidak pantas dan mengganggu jamaah yang lain. Kalau sekarang ini adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha, memang baik yaitu berzikir, itu doa. Namun kalau dilakukan dengan berteriak-teriak itu tidak pantas ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Jadi HP-nya langsung dirampas oleh penjaga keamanan ya, askar yang ada di tempat tersebut ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Apabila kita ini melakukan sa'i, kita ini harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan kita ini beribadah dengan sesuai hawa nafsu kita. Memang kalau berdoa, berzikir itu bagus sekali. Namun ada tata caranya. Jangan berteriak-teriak. Jadi jamaah yang lain itu terganggu. Lalu kemudian ada yang berkomentar, sok bijak, lalu katanya, tidak mengapa, itu kan zikir, itu kan ya kalimat yang baik. Ya memang baik, namun kalau dilakukan dengan berteriak, itu jadi tidak baik. Dan bisa mengganggu kan jamaah yang lain yang sedang khusyuk melakukan syai. Nah teman-teman, memang kalau lagi syai, itu orang kan berdesak-desakan ya. Mungkin takut hilang, namun tidak itu juga ya teman-teman ya. Jangan terus kemudian dijadikan alasan, nanti takut kehilangan jamaah yang lain ataupun berpencar dari jamaah Indonesia tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu video dari penjelasan Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait sunnah-sunnah ketika syai. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Kita menuju ke rukun yang ketiga, sa'i dari Safa ke Marwah. Ketika ke Safa itu, ini kita bicara langsung sama anjuran sama sunnahnya ya. Kalau rukunnya ya udah, yang penting dari mana? Dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah. Sudah, nggak ngomong nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari Safa ke Marwah. Sampai 7 kali. Sudah, sudah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan sa'i sambil diem, sah. Tawaf, gara-gara ribut sama istrinya, diem dia. Muter sampai 7 putaran, diem, sah apa enggak? Sah. Mau yang sah apa yang mau dapat pahala? Kita ingin pahala yang banyak. Maka dianjurkan ketika sa'i itu baca ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Wallah nggak hafal Ustaz. Masih ada waktu. Berapa hari waktu itu jemaah? 20 hari. Tiap hari inna safa wal marwata min sya'airillah. Anaknya suruh rekam suaranya dia, terus dengerin inna safa, bisa hafal insyaallah. Jadi jangan mengatakan aduh enggak Ustaz, kan cuma sunnah. Jangan. Usahakan kita sesempurna mungkin. Doa-doa yang bakal dibaca itu tolong dihafalkan sejak sekarang. Ada waktu. Kita baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Lalu kita kata abda bima bada Allah bi, aku mulai sebagaimana Allah memulai. Lalu menghadap ke Ka'bah. Ini musim haji, yang jelas tempat sa'i jadi rame.
Cari tempat yang nyaman yang kelihatan Ka'bah, walaupun sendirian atau berduaan. Lalu angkat tangan, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali ya. Terus baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nasra 'abdah, anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baca itu 3 kali. Di antara baca itu doa, itu tempat mustajab. Angkat tangan doa, minta sama Allah sampai diusir sama polisinya. Kalau nggak diusir doa aja. Tapi kalau sama rombongan, dulu rombongan kalau udah jalan, astagfirullah ya Allah, jalan sudah. Jadi doanya banyak putus kalau sama rombongan. Karena rombongannya jalan duluan. Padahal itu tempat mustajab. Bapak ibu bayar untuk itu. Anak bayar mau baca doa, udah rombongan jalan sudah bismillah. Nanti ketemu di Marwah. Banyak baca doa di situ. Titipan-titipan doa baca di sana. Aduh ya Allah, fulana kepingin punya anak ya Allah, kasih dia anak ya Allah. Fulana belum menikah ya Allah, nikahkan dia ya Allah. Ada orang yang titipannya banyak. Dia bawa list. Ya kata ya Allah, ini nih orang-orang di sini yang minta kabulkan doanya semua. Jadi kadang-kadang dia malas mau berdoakan. Dia sudah tunjukkan listnya, aduh terlalu banyak yang minta. Ustaz loh, baca satu persatu. Ya Allah, fulana ya Allah, fulan, mintakan buat fulan orang tuanya sedang sakit ya Allah, sembuhkan dia. Fulan, banyak yang kita minta. Dan Allah itu cinta sama hambanya yang minta. Semakin apa ya, semakin membutuhkan. Aku ini butuh sama engkau ya Allah. Kalau engkau nggak bantu aku nggak bisa katanya. Minta. Setelah itu baca lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Terus baca doa lagi. Nanti ditutup dengan baca la ilaha illallah. Jalan sudah. Tapi ingat itu sunnah. Namun itu tempat mustajab. Boleh nggak Ustaz kalau capek duduk? Fadhal. Cuma kalau rombongan biasanya banyak diusir sama askar yang di sana. Maka usaha nyempil sendiri. Ada tempat di sana sudah baca doa. Turun kemudian ke Marwah. Sampai Marwah sama seperti itu. Nanti ketika menuju ke Marwah itu ada lampu hijau. Itu perutnya lembah. Dianjurkan berlari-lari agak kenceng. Bapak-bapak dianjurkan, ibu-ibu nggak usah. Baca apa sepanjang perjalanan bebas bacanya. Mau baca Quran nggak apa-apa ya. Dan ada satu hal yang menarik. Sa'i ini nggak harus suci. Yang wajib suci itu tawaf, sa'i enggak. Jadi udah kadang-kadang kan orang ngempet ya. Ya Allah, ketika tawaf karena kalau dia sampai batal, dia udah terpisah dari rombongan, ketika sa'i boleh dilepas. Alhamdulillah. Sudah, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi suci lebih baik tentunya. Nanti di Marwah seperti itu, kemudian balik ke sofa sama sampai yang ke-7 itu di Marwah. Jadi bukan 14 kali tapi 3,5 jemaah. Kalau PP itu berarti 3,5 gitulah. Sofa, Marwah, sofa 1. Kemudian sofa, Marwah, sofa 2. Kemudian sofa, Marwah, sofa. Kemudian ke Marwah. Nanti insya Allah bagi yang terlambat akan ditunggu di Marwah. Semuanya ditunggu di sana, rombongan. Nah setelah itu udah selesai nih. Rukunnya udah selesai, tinggal tahallul. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Imam hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah yaitu sa'i, yaitu sunnah-sunnah ketika sa'i. Nah, teman-teman, jadi apa yang dilakukan oleh jamaah oknum dari Indonesia ini itu jelas-jelas jangan kita ikuti. Karena itu jelas-jelas mengganggu kenyamanan jamaah yang lain. Walaupun ya memang yang dibaca itu adalah berzikir dan berdoa, yaitu mengagungkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dilakukan yaitu dengan cara berteriak-teriak, jelas-jelas itu juga tidak patut, tidak baik karena Allah itu ya bukan tuli, namun Allah itu Maha mendengar. Ya kalau mau dilakukan yaitu dengan suara yang tidak teriak-teriak. Terus lalu kemudian kalau nanti ketinggalan jamaahnya ataupun terpisah dari rombongannya itu bukan suatu alasan ya teman-teman ya. Nanti juga akan ditunggu di Marwah. Nah teman-teman, jadi juga ini ditanggapi oleh yaitu Menteri Agama ya. Jamaah harus memperhatikan ya yaitu tentang terkait masalah sa'i. Walaupun apa yang dibaca itu doa dan berzikir, tapi kalau sambil berteriak-teriak, ya itu bisa mengganggu kehusukan jemaah yang lain. Ya memang benar ya teman-teman ya.
Lalu kemudian jamaah harus memperhatikan ketenangan saat beribadah, terutama jika dijalankan di negara lain ya. Pertimbangan itu penting karena agama tidak hanya berkaitan dengan ketentuan syariah, tetapi juga rasa ya. Maksudnya itu kita ini harus menghormati yaitu aturan-aturan yang berlaku di negara lain ya. Jemaah dari mana saja termasuk Indonesia ya, wajib menghormati dan mentaati tata aturan yang sah yang telah ditetapkan pemerintah Saudi selaku tuan rumah haji dan umroh. Nah, teman-teman, jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan banyak berkomentar lah ini ya tentang nanti hilanglah jamaahnya ini. Memang gini teman-teman ya, di sana itu sudah ditetapkan aturan-aturannya ya. Kita ini sebagai tamu juga harus ya, harus menghormati ya aturan-aturan yang berlaku di negara sana ya, Arab Saudi. Lalu kemudian masyarakat Indonesia yang sedang berhaji dan umroh untuk selalu menjaga kesakralan dan kesucian tanah haram, seperti dengan mempertimbangkan prinsip kepatutan dan kepantasan dalam melafalkan doa dan zikir saat ibadah sa'i atau tawaf ya. Nah teman-teman, jadi itu harus diperhatikan ya, jangan berteriak-teriak, lalu kemudian sampai mengvideo yaitu dalam keadaan mundur, jadi jelas-jelas nanti mengganggu ya teman-teman ya. Dan otomatis ya askar yang ada di sana ya memang askar ini kan menjaga ketertiban ya jamaah-jamaah yang lain ya disita kan HP-nya. Nah itulah ya teman-teman ya harus diperhatikan jika kita ini berhaji ataupun umroh itu harus patuhi yaitu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Nah teman-teman itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.